diiniin segala kayak apa bensin, transportasi, nggak pernah diiniin sama dia, di reimburse atau apa gitu. Ya cuma diomong-omongin tapi nggak ini semua. Fee-nya dia, cicilan-cicilan sampai bulan Juli 2023 itu nggak diiniin, nggak di transparan. Ya hampirlah sekitar ada pengembalian itu sekitar 500. Kalau di sini dibilang 1,3 ini Mas, aku juga bingung. Masalahnya gini, duduk persoalannya ini anakku itu nggak didudukin. Gak tahu tiba-tiba udah ada audit internal. Sekian ya iniannya. Itu yang bikin aku oh tiba-tiba timbul 1,3 ini dari mana asal muasalnya. Nah kalau ditanyain udah ada pengembalian memang udah ada gitu, tapi dari pihak apa hakim ini dari pihak pengadilan juga nggak ada. Yang masalah SIM card itu ada intimidasi lah Mas. Di situ kan tugas anak saya memang memperpanjang istilahnya iklan segala macam ya, dia bikin cari apa namanya job ini job itu. Plus di tanggal 3 Desember pun langsung pergantian manajer. Vina ya, garis bawain Vina, itu udah ada. Kalau Mas buka di Fuji itu ada tanggal 3 Desember 2022 udah ada penggantian manajer. Jadi kalau dibilang hakim BAP-nya Fuji di bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023 itu nggak benar. Itu Juli dari 2022 sampai 2023 itu udah ada cicilan-cicilan anakku di situ. Plus gaji juga belum diiniin, ada pemakaian dia juga nggak diiniin segala kayak apa bensin, transportasi nggak pernah diiniin sama dia, di reimburse atau apa gitu. Ya cuma diomong-omongin tapi nggak ini, semua masuk di anakku itu dihitung di 1,3 itu nggak ada nggak ada itikat baik, nggak ada pengembalian. Dia nggak ditelusurin juga itu yang tanggal 2 Desember 22 itu di rumah Torik malam itu. Mana orang-orangnya nggak ada. Fuji pun sampai sekarang nggak ada bikin inian Mas. Bikin bilang ya udah ada itikat baik, ada pengembalian, nggak ada. Itu yang tapi apakah pengembalian uang itu sudah ada dilakukan oleh anak? udah dari finance-nya si Sri itu udah bilang itu ada bukti semua. Chat dari somasi anak saya dilayangin sampai dijawab. Somasi pertama, somasi kedua sebelum ini lawyer sebelumnya udah dijawab. Yang udah dikembalikan uang? Hampir 500 Mas. Tapi ya 500 juta. Tapi yang 1,3 ini yang jadi permasalahan saya ini kok timbul gitu loh. Di mana gitu? Hitung-hitungannya di mana? Ada 60 juta yang udah di skip. Di skip ya sama si Sri itu. Ini. Iya. Di skip nih. Udah ditransfer dia bilang, "Maaf ya Batara, terskip." 60 juta loh Mas, ini duit loh. Setengah mampus nyarinya. Maksudnya di skip itu dia nggak baca, nggak lihat? Belaga nggak tahu deh, udah nggak diiniin. Itu yang bikin saya kesel. PPGP, pura-pura nggak tahu. Iya, 204 itu finance-nya juga sendiri udah mengakui Mas. Apa terkait dengan surat pernyataan, Abang mungkin sebagai kuasa hukum juga bisa menyimak. Batara mengatakan ada surat pernyataan Iya, pengembalian pada saat di rumah Torik. di rumah Torik. Nah, kemarin kalau tidak salah saya juga baca berita, mungkin dikoreksi kalau juga. Iya, oke. Dari pihak Fuji mengatakan tidak ada surat itu. Ya coba Mas tanya sendiri sama dia. Ada kebohongan apa? Ada kriminalisasi apa anak saya dibikin begini gitu loh Mas. Ini dijolim loh Mas. Kalau bicara benar itu kita di atas sumpah loh Mas, di bawah sumpah loh. Nggak main-main ini loh. Mungkin ya iniannya nggak terasa sekarang ya. Insya Allah nggak tahu lah saya ya. Itu yang bikin saya kesel ya jadi orang tua gitu loh Mas. Emosi beneran kalau bisa ini Mas. Ya tolonglah hakim juga melihat secara ini gitu loh, terbuka. Ya anak saya sampai masuk gitu loh, sampai ya saya ini kalau yang salah itu berhak dihukum. Tapi hukum itu juga harus adil Mas. Jangan tumpul ke bawah lah ya intinya. Tumpul ke atas, ke bawah tumpul ke bawah ya. Itu. Mungkin sebagai kuasa hukum tadi sempat memberikan permohonan untuk menghadirkan saudara Torik di persidangan sebagai saksi. Mungkin alasan sendiri sebagai apa? Ya. Kayaknya tadi tidak dipenuhi.
Karena kan begini, tadi kita meminta untuk saudara Torik juga dihadirkan sebagai saksi. Karena apa? Saudara Torik ini pada saat membuat surat pernyataan dan perjanjian untuk pengembalian duit atau hutang piutang itu adanya di rumah Torik gitu loh, tapi tidak di ACC atau tidak diterima oleh majelis, kira-kira begitu Mas. Ya maksud kami kenapa minta dihadirkan agar dalam hal ini dibuka secara terang-menerang gitu loh, bahwasanya ini kalau berbicara utang piutang itu kan wilayahnya perdata dan juga dibuktikan dengan cicilan pengembalian gitu loh. Artinya kan tidak berhak dibawa ke ranah pidana seperti ini. Kira-kira begitu, Mas. Kenapa itu maksud dan tujuan kami ingin dihadirkan saudara Torik tadi, begitu. Apa jawaban hakim tadi? Ya jawab majelis hakim kan bisa dilihat sendiri katanya. Ada charge. Waktunya sudah habis, kira-kira begitu. Tidak ada waktu. Sudah tidak ada waktu. Sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi tambahan untuk permintaan dari Ada. pihak apa? Kalau minggu kemarin kan kami hadirkan baru satu saksi. Nah, waktu itu memang kan terbatas. Kita kan tidak bisa memaksakan satu hari itu langsung 5-3 saksi kan tidak bisa. Kita juga mengerti dengan kesibukan orang gitu loh. Cuman tadi ya tidak di ACC, dijelaskan apa dilihat sendiri kan sama awak media, kira-kira begitu. Nah, Bang, terakhir dari kacamata Bang sebagai kuasa hukum, apakah ranah ini termasuk pidana atau perdata? Mungkin singkat. Tadi kan dijelaskan dalam pernyataan itu akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dibuatkan juga itu secara hutang piutang. Kita semua tahu sebagai lawyer, jika dibuat sebagai hutang piutang dan sudah ada cicil pengembaliannya itu ranahnya perdata. Tapi ini tetap dilanjutkan ke ranah pidana, makanya kami bingung gitu loh. Dan kami juga tidak memegang perjanjian tersebut dan klien kami juga merasa dalam tekanan atau dalam ancaman, kira-kira begitu. Karena dari pihak Puji semua, Mas. Intinya dari pihak Puji, yang diuntungkan pihak Puji. Anak saya ini nggak didudukin dari pihak manapun. Batara ini sifatnya orangnya yang mandiri, masnya nggak pernah, ya memang nggak pernah terbuka, nggak mau menyusahkan, dalam artian udah kejadian begini dia nggak mau gitu, sampai keluarga juga tahu ini itu. Jadi yang didudukin ya itu apa namanya dari pihak pelapor, itu lagi orangnya gitu loh. Makanya yang dibilang 1,3 ini come on gitu, ayo gitu, buktiin gitu loh kalau misalnya ini. Yang mana gitu, yang 204 yang nggak diakuin, yang dicicil juga nggak diiniin. Yang nggak tahu lah ya kalau misalnya ini, kesel saya, benar-benar kesel. Apa yang ingin disampaikan tadi mungkin buat pihak Puji? Apa kira-kira? Kalau saya ya Puji paling nggak kamu mengakui lah ya, SIM card anak saya itu tolong dikembalikan. Tolong diituin apa, ada itikat baik dari anak saya sudah diiniin apa namanya, udah terrealisasi dalam artian bikin surat pernyataan perjanjian hutang piutang itu tolong dibuka seterang-terangnya. Pihak-pihak mana aja yang ini, iya yang sampai 500 juta berupa cicilan plus yang 204 juta langsung ditarik prosentase 5% ini dari apa namanya, dari fee anak saya, tolonglah, belum gaji-gajinya ini itu gitu loh Mas. Kalau saya cuma itu aja, ya tolonglah jangan ada yang disembunyikan gitu. Ya tolonglah dari pihak lawyer juga ini itu kan udah pernah saya apa. Iya, maksud saya gini loh, Fuji juga harus tahu gitu ya, sejarahnya dia berdiri sampai sekarang dalam artian tenar, selebgram, dalam arti followers terbanyak lah ya iniannya. Kalau nggak ada campur tangan anak saya juga nggak mungkin juga kalau saya rasa. Ya mencari segala ya iklan, endorsement, segala macam, BA, segala macam itu kan anak saya Mas, tugas manajer. Nah kalau misalnya SIM cardnya itu diambil, memang kan tugas manajer kan ya memang menjembatani gitu loh antara pihak influencer sama pihak ini apa klien. Iya klien. Kalau nggak ada manajer gimana kalau SIM cardnya udah diambil semua? Itu aja. Tapi di sini nggak ada menarik benang merahnya itu tentang apa namanya SIM card itu nggak ada. Jadi ya tolonglah Puji yang bicara lah. Ada apa Bu? Ibu selalu mengatakan SIM card. Emang ada apa sih Bu SIM card itu? Yang kayaknya Ibu harus balik dong, anak saya harus ditunjukin dong. Apa kira-kira? Ya itu Mas, ya pasti berupa transaksi lah Mas. Bukti, iyalah. Yang 2 tahun itu dari anak saya 2021 sampai dari 2020 sampai 2022. Ya itu yang diambil. Di bawah tekanan loh Mas anak saya. Gimana?
Iya, nomor-nomor telepon klien segala macam, yang udah dikembaliin atau belum kan kita nggak tahu Mas, ini uangnya udah dikembaliin atau belum, ini kan jadi apa namanya, jadi gelap begini. Artinya bisa ada beberapa saksian. Iya, iya tolong gitu loh. Oke, Bang, terakhir mungkin agenda selanjutnya tanggal berapa dan agendanya apa? Tadi disampaikan oleh majelis hakim minggu depan, ya kalau kita lihat sekarang tanggal 9, artinya kan minggu depan tanggal 16 Oktober hari Rabu. Itu agendanya tuntutan dari jaksa. Itu Mas.